Bab 4101. Bagaimana jika kita pergi bersama? Bahaya di Broken Hill sangat kompleks. Meskipun dia bisa menghindari iblis monster dengan cara bersembunyi di ruang pemurnian obat, tetapi dia tidak bisa mendeteksi bahaya lain dari dunia luar. Jika tidak sengaja dan menyentuh pola dewa tertentu, itu sangat tidak produktif. Jalan mendaki gunung itu sangatlah panjang. Tidak lama setelah keluar, teriakan tragis tiba-tiba bergema di sekeliling. Suara tersebut sangat sedih, seolah-olah sedang menceritakan ketragisannya. Segera setelah itu, kabut di pegunungan itu tiba-tiba tampak membeku. Di bawah hembusan angin yang dingin, satu persatu aura energi dingin yang menusuk tulang menghampiri orang-orang, yang menyebabkan kedinginan. Beberapa tubuh yang dikelilingi oleh kumpulan kabut hitam kembali berteriak dan muncul dari ruang hampa. Di bawah energi hitam yang bergejolak, tatapan yang dingin tiba-tiba bersinar, yang menatap Erik dan yang lainnya serta menunjukkan mengungkapkan hasrat haus darah yang dalam. Tubuh mereka memancarkan energi kematian yang kuat dan mereka terlihat jelas seperti hantu jahater. Tuan Cheng, mereka adalah taktik ilusi sebelumnya atau hantu yang sebenarnya, kata Arso dengan serius sambil menatap hantu-hantu jahat itu. Mereka bukan taktik ilusi, mereka benar-benar adalah makhluk yang terbentuk dari kumpulan energi kematian dan roh sisa, ujar Erik sambil mengerutkan kening. Tidak disangka, selain jimat pola dewa tradisional, Dewa Bintang ini bahkan juga memiliki pengetahuan tentang metode hantu seperti itu. Pantas saja dia juga mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan perbedaan antara dewa dan iblis. Oh. Setelah hantu-hantu jahat itu terbentuk dan mencium energi kehidupan yang kuat dari Erik dan yang lainnya, mereka menjadi sangat bersemangat. Kemudian, kabut hitam berguncang dan bergegas menuju ke arah Erik dan yang lainnya. Tuan Cheng, serahkan mereka kepada kami berdua. Di luar dugaan Erik, kali ini Arso dan Deno tiba-tiba maju ke depan dan berdiri di depannya dan binatang pemakan besi. Selain itu, wajah mereka penuh dengan ekspresi semangat, seolah-olah mereka cukup percaya diri akan hal tersebut. Erik pun mengangkat alisnya dengan rasa penasaran, kemudian menyimpan reikinya untuk sementara waktu. Teknik surgawi. Saat menyambut beberapa hantu jahat yang bergegas ke arahnya bagaikan awan hitam, Arso mengeluarkan suara yang kecil. Kemudian, seluruh tubuhnya dan seluruh tubuh Deno memancarkan aura putih murni dan penuh dengan energi yang berkumpul menjadi bunga teratai putih bersih di atas kepala mereka. Begitu bunga teratai putih ini muncul, hantu-hantu jahat yang sebelumnya mengaum dan terlihat ganas itu seketika mengalami perubahan drastis pada ekspresi mereka, seolah-olah melihat sesuatu benda yang sangat mengerikan. Kemudian, seiring dengan suara teriakan, mereka segera menoleh dan melarikan diri ke kejauhan. Tampaknya, bunga teratai yang dibentuk oleh kedua orang itu adalah musuh alami mereka, yang sama sekali tidak bisa mereka lawan. Kalian hanyalah makhluk jahat dan kalian bahkan ingin melarikan diri setelah kami mengorbankan ilmu sihir. Deno tersenyum dingin, kemudian mengulurkan jari tangannya. Hush. Bunga teratai putih itu seketika bergerak seiring dengan angin, kemudian beberapa kelopak bunga terbang keluar dan langsung menghampiri hantu-hantu jahat itu. Bam, bam, bam. Kecepatan kelopak-kelopak bunga itu tampak tidak cepat, tetapi segera menabrak punggung para hantu jahat itu setelah melintasi ruang hampa. Hantu-hantu jahat itu kembali berteriak lagi. Tubuh mereka tampak seperti meleleh dan berubah menjadi untaian energi hitam di bawah efek kelopak bunga teratai sebelumnya, kemudian menghilang. Saat melihat kematian semua hantu jahat dengan kultivasi satu penurunan itu, Arso menghela napas lega dan berekspresi semangat.
Melihat tatapan yang penuh pertanyaan dari Erik, Arso juga tersenyum. Tuan Cheng, mungkin kamu tidak tahu, Sekte Xingshan kami menegaskan untuk melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan. Kebajikan yang dikumpulkan juga merupakan salah satu jenis kebenaran dunia. Benda seperti ini tidak terlalu berguna bagi kultivator iblis monster biasa, tapi sangat berguna bagi makhluk jahat seperti ini. Jika di sepanjang jalan ini ada banyak makhluk jahat seperti itu, kami juga bisa membantu Tuan Cheng menyelesaikannya, ujar Deno. Meskipun Erik tidak keberatan, tetapi Erik pun merasa sedikit malu karena kedua orang tersebut telah menghabiskan banyak energi untuk membantu Erik. Pada saat ini, ada lagi kesempatan untuk membantu dan kedua orang itu tentu tidak akan menolak. Kalau begitu, terima kasih kepada kedua tuan. Saat mengetahui pemikiran kedua orang itu, Erik pun tersenyum ramah. Meskipun dia bisa memusnahkan hantu-hantu jahat itu dengan api suci dan kecepatannya pun belum tentu lebih lama, tetapi cara bergaul dalam suatu tim bukanlah dengan menunjukkan diri, tetapi membiarkan semua orang bisa berpartisipasi di dalam tim. Sesuai dengan harapan, kedua orang itu menjadi semakin bersemangat setelah menunjukkan kegunaan diri sendiri. Setelah membunuh hantu jahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di pegunungan yang penuh dengan kabut, waktu berlalu dengan sangat cepat. Pertarungan yang serupa juga terjadi di banyak tempat dari pegunungan tersebut. Tidak ada yang bisa mendeteksi bahaya apa yang tersembunyi di kedalaman kabut putih. Oleh karena itu, perjalanan mendaki gunung sepenuhnya bergantung pada keberuntungan dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Tentu saja, mereka juga mendapatkan keuntungan dari sepanjang jalan ini. Pegunungan ini pernah dikelilingi oleh formasi besar yang dibentuk oleh Dewa Bintang. Meskipun alasan masuknya para iblis monster itu tidak diketahui, namun tempat ini diperkirakan sudah lama tidak pernah dikunjungi lagi. Erik dan yang lainnya terkadang juga bisa menemukan beberapa rumput ajaib atau buah spiritual yang telah matang tetapi tidak dipetik dari sudut-sudut tertentu. Ben dan Benny memakannya dengan lahap, kedua tuan itu juga mendapatkan sesuatu. Namun, setelah berjalan agak jauh, kedua tuan itu beserta Ben dan Benny merasa sedikit lelah. Mereka telah menghadapi serangkaian pertempuran sengit, tentu tidak ada yang tahan. Mari istirahat sejenak. Sata melihat kondisi kedua orang dan kedua beruang itu, Erik pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sesungguhnya, anggota mereka terlalu sedikit, yang menyebabkan kekuatan tempur mereka lebih rendah. Ben dan Benny hanyalah dua anak monster, mereka tidak sekuat yang mereka tampilkan di bawah perintahku. Adapun untuk Arso dan Deno, mereka sangat hebat saat menghadapi makhluk jahat, tetapi mereka hanya mencapai standar kultivator satu penurunan biasa saat menghadapi pertempuran umum. Dibandingkan dengan grup lain, kekuatan mereka secara keseluruhan masih jauh lebih buruk. Begitu mereka duduk dan beristirahat, mereka langsung mendengar suara langkah kaki dari kabut putih itu. Seiring dengan menyebarnya kabut putih tersebut, Norman Yang dan Taois Huangmu beserta sekelompok kultivator muncul di depan mata Erik. Melihat Erik dan yang lainnya duduk bersila di depan, Norman dan yang lainnya juga sedikit tercengang. Tampaknya, mereka juga tidak menyangka Erik akan muncul di depan mereka. Namun, setelah melihat kultivasi dan aura yang lemah dari mereka semua dengan menggunakan kerohanian, Norman menyadari sesuatu dan kembali tersenyum. Kukira siapa? Ternyata kalian yang sedang beristirahat di sini. Apakah teman seiman yang juga ingin beristirahat? Kata Erik. Haha, kami tidak perlu. Kami baru saja beristirahat dan sudah penuh energi pada saat ini, ujar Norman sambil tersenyum. Tapi, aku sungguh tidak menyangka bahwa teman seiman Cheng dan yang lainnya mampu berjalan sampai sini. Tapi,
Aku juga ingin mengingatkan teman seiman, jumlah kalian terlalu sedikit, jangan terlalu bertaruh nyawa. Meskipun harta karun sangat menggoda, nyawa tetap lebih penting. Ucapan Norman membawa sentuhan rasa puas diri dan mengejek orang lain. Jelas bahwa mereka mengira kalau Erik bisa muncul di depan itu adalah hasil dari bertarung nyawa untuk maju. Itu benar, Taois Huangmu juga menyahutnya sambil tersenyum. Memulai perjalanan dengan pembagian kelompok adalah sesuatu yang paling menguntungkan bagi semua kultivator Yuzu. Namun, Norman bekerja sama dengan Taois Huangmu juga menguntungkan mereka sendiri. Terkhusus saat melihat Erik yang sebelumnya selalu berjalan dengan lancar tetapi dikalahkan oleh mereka pada saat ini, hal ini semakin membuktikan ketepatan rencana tersebut. Jika Erik dan yang lainnya tertinggal, itu berarti mereka akan kekurangan seorang musuh yang kuat dalam perjalanan mencari harta karun selanjutnya. Terima kasih kepada dua teman seiman karena sudah mengingatkan kami, jumlah kami memang sedikit. Karena kedua teman seiman begitu baik hati, bagaimana jika selanjutnya kita pergi bersama? Kata Deno sambil tersenyum. Bersambung.